Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak hebat ibu? Masih semangat belajar kan? Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kita simak video berikut ya. Setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Begitu juga dengan tumbuhan. Salah satu tujuan tumbuhan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif melalui proses perkawinan dan secara vegetatif tanpa proses perkawinan, atau biasa kita sebutnya secara alami. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Anak-anak hebat, perhatikan bagian-bagian bunga ini ya. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut: tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putik adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji, dan bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain jagung, durian, pepaya, padi, jeruk, apel, dan salak. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Dan yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis tetapi beda varietasnya. Berdasarkan macam-macam perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam. Di antaranya, yang pertama, zoidiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan, misalnya burung, serangga, kelelawar, dan siput. Perhatikan cara lebah membantu penyerbukan bunga berikut. Serbuk sari menempel pada lebah yang hinggap pada bunga saat menghisap nektar. Kemudian, lebah berpindah dari bunga satu ke bunga lain yang sama jenisnya. Yang kedua, hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tanaman air seperti hidrilla dan gangga. Serbuk sari dibawa oleh arus air hingga akhirnya bertemu dan menempel di putik bunga lain yang sejenis. Yang ketiga, anemogami,
yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu jagung, gandum, dan rerumputan. Tiupan angin membuat bubuk sari terlepas dan serbuk sari terbawa angin. Selanjutnya, serbuk sari menempel pada putik bunga lain. Yang keempat, antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan dilakukan manusia karena letak benang sari dan putik tidak memungkinkan untuk terjadinya penyerbukan secara alami. Demikianlah penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajarnya ya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.